Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Programming Haltef yang dimana ada konten baru di sini, yaitu adalah podcast Protalk yang dimana kita akan ngebahas seputar programming atau mungkin dunia-dunia tren-tren yang ada di programming ini. Kali ini gue kedatangan, bukan kedatangan sih, lebih tepatnya ini adalah orang yang ada di yang ngisi konten di channel programming itu adalah Sandi Sukmateska yang di sini juga selaku sebagai guru ya, guru di Haltef IT learning IT di Bekasi ini. Iya. So, gue sebagai orang yang bisa dibilang orang-orang awam di dunia programming ya. Gue mungkin banyak orang juga yang mungkin mau pengen masuk ke dunia programming, terus juga pengen belajar programming lah gitu. Menurut gue pengen nanya, menurut lo apakah orang-orang yang pengen belajar programming ini, apakah dia harus belajar dari mana gitu? Apakah dia harus belajar mengenal web development dulu awal-awal, atau mungkin ada Android gitu juga kan di programming? Menurut tuh untuk orang-orang awam ini kalau mau belajar dari awal itu menurut tuh harus kayak gimana? Tergantung bidangnya sih dia sih. Kalau sama Android berarti mau mau orang itu harus bisa bahasa Java. Tapi kalau web minimal bisa HTML. Nah, tunggu. Java itu sebenarnya kayak aplikasi gimana? Aplikasi apa sih kalau itu Java itu? Java itu bahasa pemrograman sih. Bahasa programan. Itu kayak software gitu nggak sih? Kayak jatuhnya? Bukan software sih. Kalau softwarenya itu code compiler namanya. Jadi code compiler yang dipakai itu biasanya pakai Visual Studio Code. Tapi kalau sama Java dia makainya Android Studio. Oh, jadi beda-beda gitu ya? Beda platformnya. Nah, biasanya kalau untuk software yang bagus gitu untuk dipelajari untuk awal-awal, menurut software apa? Softwarenya tergantung pemakaian sih. Jadi kalau misalnya buat kayak web gitu ya, biasanya makainya Visual Studio Code, banyakkan Sublime, banyak sih, Sublime Text udah bisa. Itu biasanya itu dapat download itu mungkin atau berbayar, free. Gratis. Jadi mungkin untuk orang-orang yang pengen belajar programming ya, contohnya untuk web development ya. Iya. Terusnya kan dia juga bisa dibilang di bidangnya di web development, lu mungkin bisa belajar tentang masalah web itu makanya namanya software Visual Studio Code gitu ya. Iya. Oke, gua pengen juga Visual Studio Code ini biasanya ngerancang untuk web kayak gimana sih? Kayak contohnya kayak gue pengen belajar HTML gitu. HTML itu bisa nggak belajar lewat Visual Studio Code ini? Oh, kalau itu Visual Studio Code cuman kayak apa ya? Tempatnya doang sih. Tempatnya doang. Tapi itu bikin website-nya itu bisa apa aja? Apa aja bebas. Serah. Tunggu, jenis-jenis web itu kayak apa aja sih? Kan ada HTML terus apa gitu. Itu HTML tuh bahasa pemrograman. Sama kayak Java. Iya, Java. Oke. Jadi kalau untuk basic itu belajar Java atau HTML. Tapi kalau buat HTML dia perlu ada kawannya nih, ada sahabatnya, CSS. Oh, CSS itu apa lagi? CSS itu buat stylenya HTML, biar dia gayanya lah. Oke. Jadi gua mungkin juga selaku orang awam juga, mungkin juga beberapa orang yang nonton yang juga nggak ngerti tentang masalah programming, pengen belajar. Gue pengen nanya nih, apakah HTML itu mudah dipelajari? Gampang banget, paling gampang dibandingin bahasa Java ini. Dan apakah berarti itu cocok lah untuk orang-orang yang mau belajar? Cocok ya? Cocok banget. Dan menurut tuh cara kerja HTML itu gimana sih? Cara kerjanya gitu? Kalau misalnya lu kelebihannya di Visual Studio Code, jadi dia langsung bisa bikin kerangkanya. Kerangkanya ada template gitu, kayak template gitu. Bukan lebih ke template, jadi kayak udah ada strukturnya, tinggal lu ngetik aja HTML langsung kebuat dia. Oh, jadi mempermudah lah ya. Iya, mempermudah banget sih buat Visual Studio Code. Oke. Jadi lu bisa orang-orang yang mungkin mau belajar programming, menurut lu apakah bisa otodidak sih, atau mungkin dia harus ada guru pembantu kah, atau kalau buat basic pengenalan lu bisa nyoba sendiri sebenarnya. Tapi kendalanya lu pasti bakalan banyak pertanyaan. Nah, lu nanya ke siapa? Itu doang. Berarti mungkin orang-orang yang pengen belajar mungkin bisa perlu les sih, saya bilang gitu. Iya, perlu banget itu les. Menunjang banget sih buat gue. Ini kan sekarang di dunia digital kayak gini nih. Maksud gua apa emang masih perlu gitu kan? Karena kayak misalkan kayak gue nih, misalkan kayak belajar gue di dunia kayak mungkin
dunia multimedia lah gitu. Mungkin kayak belajar tentang kamera atau mungkin belajar tentang editing itu bisa bilang kayak bisa otodidak karena ada platform kita bisa nonton di YouTube atau segala macam kan belajar. Kalau di dunia programming ini emang nggak bisa gitu, belajar dari YouTube atau sendiri gitu, belajar di YouTube atau belajar di ini? Banyak apa ya, kalau otodidak bisa di YouTube, bisa di web lain, sebenarnya banyak. Cuman ya kendalanya itu doang. Kalau misalnya lu bingung nih, gue mau nanya siapa ya kan, susah. Kalau misalnya lu nggak punya teman yang bisa juga, ya minimal punya teman yang bisa, lu mau diajarin sama dia. Gitu. Nah, karena kan berarti menurut lu kalau misalkan untuk belajar basic bisa sendiri lah. Bisa. Tapi kalau misalkan mau lanjut kayak gitu agak ribet. Berarti harus les, ya kan? Berarti harus les. Minimal ada yang nemenin bisa. Nah, kalau misalkan mau les dia, itu mahal nggak untuk les programming gitu? Kalau misalnya itu, wah gila sih, les programming. Jangan kan itu ya, kalau buat HTML sama CSS itu rata-rata tuh udah sekitar 5 juta ke atas, kebanyakan. Sebulan kebanyakan. Waduh. Enggak sebulan. Ya tentang 3 bulan, 2 bulan setengah lah. Gitu. 2 juta, nah 5 juta gitu. Lu yang ibaratnya sebagai guru les lah, itu guru les nggak sih? Ini sih, lebih tepatnya jadi programmer instructor. Apa ya, programmer instructor itu lu belajar lu ngajar di sini di Haltef. Emang di Haltef ini bisa dibilang mahal sih gitu juga apa gimana? Oh enggak, kalau di Haltef, di Haltef tuh murah banget sih kalau selalu mau belajar. Murah. Kira-kira berapa ya? Kalau misalnya itu paket buat websitenya, itu paketnya bukan cuma HTML doang ya. Jadi ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, sama PHP gitu ya. Murah banget sih, nggak nyampe 5 juta, under 5 juta gitu. Berapa bulan? Itu sebulan, 2 bulan? Itu ya 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Itu worth it ya? Wah gila sih, mantep banget. Tapi gini nih, juga kalau misalkan dia dapat ilmu, misalkan dia udah bayar pas setengah juta atau 4 juta pas setengah juta lah, 5 juta segala macam. Nah, ibaratnya dia udah dapat basic atau dapat apanya itu? Udah dapat ilmu, ibaratnya udah mediumnya kah? Udah dapat ilmu medium atau mungkin udah mau tingginya gitu? Dapat materi basic sampai ke intermediate. Berarti pertengahan udah sampai pertengahan lah minimal. Sampai pertengahan. Nah, kalau kita dapat pertengahan gitu, apakah itu bisa untuk dipakai ilmunya untuk bekerja di kayak kan mungkin untuk kerjaan di programming kayak DPT gitu. Itu bisa nggak dari yang level intermediate itu dipakai untuk kerja misalkan di tempat lain gitu? Oh bisa banget, soalnya emang maksudnya template Google, maksudnya jangan itu Google pun dibukanya sama HTML, jadi penting banget walaupun Google segede gitu kita pakai bahasanya HTML. Bahasa HTML berarti benar perlu banget ya berarti. Perlu banget, YouTube juga ada HTML, semuanya perlu tuh. Berarti bisa dibilang berguna lah gitu ke depannya untuk sangat berguna. Mungkin orang-orang yang bingung sekarang udah tahu lah ya penggunaan setelah kita belajar programming, mungkin sekarang udah tahu kegunaannya setelah kedepannya setelah belajar tuh ngapain aja. Nah, kan sebenarnya kan rata-rata tuh mungkin kayak PT gitu, itu dia pengen nge-hire sama programmer lah, itu programmer ya bahasanya programmer. Iya programmer. Nah, itu kan biasanya dites atau segala macam. Nah, kalau misalnya kalau misalkan dia nanya sertifikatnya emang itu ada di sini di Haltef ini. Kalau buat di Haltef sertifikatnya semuanya valid ya. Valid. Bisa lu pakai buat ngelamar kerja ya. Ya sama skill. Ya maksud gua sebenarnya sertifikat itu enggak menggambarkan lu bisa apa enggak sih sebenarnya. Cuman ya lulusannya kebanyakan yang terbaik yang dapat sertifikat. Jadi bisa dibilang udah dulu kalau udah punya sertifikat itu udah punya pegangan lah ya gitu. Oh iya jelas banget. Jadi mungkin untuk kalian yang pengen belajar Haltef, kita juga sebenarnya bikin konten di YouTube channel programming ini. Jadi mungkin kalian bisa cek aja video-video yang lain. Kita belajar Java sama belajar HTML, nanti mungkin kedepannya bakal kita ini ya. Mungkin ada kayak kemarin Bang ngajarin apa aja? CSS juga ya. Jadi mungkin yang bingung masalah pengen belajar masalah basic tentang programming, kalian bisa nanti tungguin aja video-video baru di Haltef Programming Channel. Sama kalau misalnya kalian masih pengen cari ilmu
yang lebih dalam lagi masalah programming, mungkin kalian bisa les di sini kali ya, di HTF ya. Bisa banget, paling murah dia, under 5 juta bos. Under 5 juta lu bisa dapat certi, ya kan, dapat certi, dapat saya bilang ilmu yang ilmunya banget bermanfaat dan harganya murah. Di mana di Grand Galaxy Bekasi ya, Selatan ya, Bekasi Selatan. Di ya. bawah ini ya, mungkin nanti editor Pak. Kerjaan editor. Iya, Malah saya juga yang ngedit ya. Emang keren. Biasa ngerjain diri sendiri ya, biasa. Oke, mungkin segitu dulu aja tentang bincangan kita tentang HTML. Menurut lo ada nggak yang mau disampaikan mungkin untuk orang-orang yang masih bingung dengan dunia programming, apakah menjanjikan atau enggak gitu? Kalau menurut gua sih buat programming sekarang sangat menjanjikan ya, apalagi kan lagi corona gini kan. Nah kalau corona ini lu punya minimal lu bisa bikin basicnya aja itu udah jadi ya. Blogspot itu juga sebenarnya pakai HTML ya. Lu nggak bisa ngedit, lu nggak bisa baca HTML ya sama aja lu nggak bisa bikin ya. Kayak gitu, penting banget. Jadi intinya harus intinya programming itu skill yang bisa dibilang nggak begitu susah tapi sangat berguna banget. Ya, bisa bilang jangkauan kerjanya itu besar lah, saya bilang gitu ya. Besar. Oke. Mungkin segitu aja dulu video kita kali ini. Gue bincang-bincang sama Sandi, mungkin next ke depannya dia juga salah satu bisa bilang kayak fresh graduate nggak sih lo? Iya, fresh graduate yang ibaratnya dia mungkin udah ada ilmunya sih, akhirnya ngajar di HTML. Mungkin nanti gue bakal nanya lagi atau mungkin kita ngobrol-ngobrol seputar mungkin tentang perkuliahan di dunia IT ya, itu iya, juga IT, ya. Nah, kita bakal ngebahas tentang perkuliahan di dunia IT dan terus mungkin pembelajaran tentang dunia IT itu kayak gimana. Nanti mungkin kita bakal buat videonya selanjutnya. Oke, itu aja dari gua dan Sandi. Sampai jumpa di video berikutnya di video Programming HTF channel. Sampai jumpa di podcast Protalk selanjutnya. See ya.